Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada sore hari ini kita bisa berdiskusi di mata kuliah struktur dan fisiologi hewan. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi atau circulatory system. Ini outline pembahasan kita, pendahuluan. Terus yang kedua kita akan membahas tentang darah. Yang ketiga pembuluh darah, dan yang terakhir adalah jantung. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Ini adalah definisi dari sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi itu sistem yang tugasnya melakukan transportasi atau pengangkutan berbagai substansi. Terdiri atas 3 komponen dasar: pompa sirkulasi, dalam hal ini jantung, kemudian pembuluh darah, dan cairan sirkulasi, dalam hal ini darah dan limfe. Ini substansi yang ditransport. Ada gas pembebasan, terus ada nutrien, produk-produk sisa, terus sel-sel darah, hormon, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua ini tentang darah. Darah ini dia merupakan media yang di dalamnya terkandung berbagai substansi, sehingga dia adalah media yang mentransportasikan berbagai substansi dalam tubuh. Darah ini beredar di dalam pembuluh. Jika dia selamanya beredar di dalam pembuluh, maka dia disebut dengan nama sistem sirkulasi tertutup. Namun ada kalanya darah yang beredar di luar pembuluh. Contohnya hemolimfe. Sistem sirkulasi seperti ini disebut dengan nama sistem sirkulasi terbuka. Ini ada perbedaan antara sistem sirkulasi tertutup dan sistem sirkulasi terbuka. Ini gambar skematik perbedaannya. Yang ini adalah open circulatory system, sedangkan yang ini closed circulatory system. Perbedaannya di sini, coba diperhatikan ya. Kalau yang sistem sirkulasi tertutup, darah selamanya beredar di dalam pembuluh darah seperti ini. Namun pada sistem sirkulasi terbuka, tidak selamanya darah beredar di dalam pembuluh. Dia keluar ke rongga-rongga tubuh yang lain. Kalau ini tetap beredar di dalam pembuluh. Yang kedua, bedanya adalah kalau sistem sirkulasi tertutup terdapat jalinan atau pembuluh darah kapiler. Kalau yang ini tidak ada. Darah terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah. Ini plasma darah. Skematiknya seperti ini. Kalau darah diputar disentrifus dengan kecepatan tertentu, maka akan terpisah 3 lapisan. Ada yang paling atas nih, warna kuning seperti ini adalah plasma darah. Kemudian yang bawah yang warna merah ini adalah eritrositnya. Sedangkan yang di bagian tengah ini sel-sel darah yang lain, leukosit dan platelet. Leukosit itu sel darah putih, platelet itu keping darah. Terus ada istilah serum, biasanya nanti di beberapa literatur ada istilah serum. Serum ini adalah plasma
darah yang mengandung fibrinogen. Yang ini fibrinogen itu zat yang bertugas untuk pembekuan darah, itu fibrinogen. Ya, sekali lagi, serum itu adalah plasma yang mengandung fibrinogen. Ini adalah tabel yang menjelaskan atau menampilkan substansi yang terdapat di dalam plasma darah yang warna kuning menyerupai jerami tadi. Ada air 93%, terus elektrolit Na, K, Ca2+, Mg2+, sampai SO42-. Ini ada konsentrasinya. Kemudian ini ada major function, fungsi utamanya. Terus ada protein juga, albumin, globulin. Ada gas pernapasan, CO2, O2, N2. Terus ada nutrien, glukosa, terus asam amino, lipid, kolesterol, dan lain-lainnya. Vitamin juga ada. Ada juga sisa-sisa metabolisme seperti urea, terus kreatinin, asam urat, dan bilirubin. Nah, itu semuanya ada di dalam plasma darah. Kemudian kalau dilihat di slide ini, di bawah plasma, lapisan di bawahnya itu adalah sel-sel darah. Oke, kita bahas satu persatu sel-sel darah. Sel-sel darah yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama eritrosit, kedua leukosit, dan yang ketiga adalah platelet atau keping darah. Yang pertama kita bahas tentang eritrosit. Ya, eritrosit skematiknya seperti ini. Ini pada manusia, mamalia, bentuknya bikonkav. Oke, diameternya 8 mikro, tebalnya 2 mikrometer. Sedangkan bagian tengahnya 1 mikrometer. Jadi kalau bisa dianalogikan, dia bentuknya seperti donat, ya, donat. Cuman kalau donat kan dia bolong tengahnya. Kalau ini dia tidak bolong di bagian tengah. Oke. Manfaat dari bentuk eritrosit seperti itu adalah memperluas permukaan dan mempercepat difusi oksigen. Ya, sebagaimana kita tahu, fungsi utamanya eritrosit adalah untuk mengangkut oksigen. Oke. Nah, ini ada perbandingan diameter kapiler darah. Ini pembuluh darah yang paling kecil itu 3 mikrometer, sedangkan diameter eritrosit ini 8 mikrometer. Jadi ada lebih besar eritrosit. Sementara eritrosit harus masuk ke kapiler. Bagaimana caranya masuk? Caranya masuk adalah dengan cara mengubah bentuknya. Jadi dia fleksibel, tidak kaku. Jadi dia bisa masuk dengan mengubah bentuknya sesuai dengan ukuran diameter kapiler. Membrannya fleksibel. Eritrosit sebagian besar dia memiliki hemoglobin atau Hb. Ini gambar skematik hemoglobin. Yang hemoglobin itu sendiri terdiri atas protein globulin dan 4 atom besi yang mengandung hem. Protein globulin ada 2 subunit alfa dan 2 subunit beta. Kalau kita lihat di gambar skematik ini, yang ini protein globulin warna biru, pink, merah, sama pink ke agak mudar. Terus ada 4 atom besi yang mengandung hem. Ini atom besinya 1, 2, 3, 4. 4 atom besi
Ini gambar skematiknya kurang lebih seperti ini untuk hemoglobin. Jadi hemoglobin inilah yang berperan untuk mengikat oksigen. Ya, 1 Fe, kita lihat ini Fe, hem grupnya komponen hem atau komponen atom besinya seperti ini. Jadi dia memiliki 1, 2, 3, 4 tangan yang berperan untuk mengikat oksigen. Jadi satu atom besi dia mengikat 4 oksigen di sini. Jadi dialah yang mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Makanya ada kelainan yang namanya anemia. Anemia itu kekurangan zat besi yang akibatnya adalah kekurangan media atau kekurangan bahan untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, atau kurang darah, istilah umumnya. Oke, ini diperjelas lagi gambar atom besinya. Ini atom besi yang mengikat oksigen. Oke. Lanjut. Ya, lalu di mana eritrosit ini diproduksi? Eritrosit ini diproduksi di sumsum tulang. Sumsum tulang itu bagian yang ada di dalam rongga-rongga tulang. Itu sumsum tulang. Proses pembentukannya namanya eritropoiesis. Ya. Yang unik adalah eritrosit ini tidak memiliki nukleus atau inti dan tidak memiliki organel. Ini eritrosit yang dewasa. Namun sebenarnya dia sebelum dewasa dia memiliki nukleus dan organel. Kemudian nukleus dan organel yang lain itu dia menghilang. Tujuannya adalah supaya ruang penyimpanan hemoglobin semakin banyak atau lebih luas. Jadi semakin luas ruang eritrosit, maka semakin banyak Hb yang bisa ditampung. Ini perhitungan kuantitatif. Satu eritrosit dia bisa memiliki 250 juta hemoglobin. Ini berarti satu eritrosit akan mampu membawa lebih dari 1 miliar oksigen, satu eritrosit. Itulah yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini proses kontrol pembentukan dari hemoglobin. Ini sumsum tulangnya, sumsum tulang. Kemudian disinilah hemoglobin diproduksi. Nanti kalau sudah diproduksi dia akan dikeluarkan melalui pembuluh darah, terus mengalir ke seluruh tubuh. Jadi mekanisme kontrolnya ini control of erythropoiesis. Ketika kadar oksigen di dalam darah ini berkurang, maka hal itu akan dideteksi oleh ginjal. Reduce oxygen carrying capacity ini dideteksi oleh ginjal. Kemudian ginjal mengeluarkan hormon yang namanya eritropoietin. Hormon eritropoietin ini fungsinya untuk menstimulasi pembentukan atau menstimulasi eritropoiesis. Eritropoiesis itu proses pembentukan sel-sel darah. Setelah distimulasi maka jumlah eritrosit akan meningkat dan dikeluarkan ke pembuluh darah. Sehingga di sini eritrositnya kumpulannya menjadi banyak. Kalau sudah banyak maka ginjal tidak lagi mendeteksi kekurangan oksigen
Artinya oksigennya sudah cukup karena eritrositnya sudah diproduksi dalam jumlah yang banyak sesuai kebutuhan. Oke. Ini ada keterangannya, increase oxygen carrying capacity. Jadi oksigen menjadi meningkat setelah ada stimulus dari eritropoietin. Ini adalah mekanisme kontrol pembentukan eritrosit. Bagaimana caranya ketika eritrosit itu jumlahnya kurang, maka ginjal akan mensekresikan eritropoiesis sampai proses yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, ini fungsinya sudah tadi untuk mengangkut gas-gas pernafasan, utamanya oksigen. Oke. Namun meskipun dia itu mengangkut oksigen, eritrosit tidak menggunakan sama sekali oksigen tersebut untuk keperluan metabolisme selnya. Sebagaimana kita ketahui, oksigen itu fungsinya untuk pembentukan energi. Namun eritrosit tidak menggunakan oksigen tersebut untuk membentuk energi. Kemudian di mana energi untuk hidupnya eritrosit dari mana didapatkan? Dia didapatkan dari glikolisis dengan bantuan enzim glikolitik. Glikolisis itu pemecahan glukosa sehingga membentuk energi. Nah, pertanyaan lagi, ini kenapa bisa memproduksi enzim padahal tidak punya organel dan inti? Enzim itu diproduksi pada saat organel dan intinya belum tereduksi. Artinya pada saat dia masih belum dewasa. Disitulah waktu untuk pembentukan enzim yang digunakan untuk glikolisis. Ini bentuk-bentuk sel darah pada vertebrata ternyata bentuknya berbeda-beda. Ini pada fish, ikan, bentuknya oval seperti ini. Terus pada burung, ini pada mamalia, bentuknya berbeda-beda. Sel darah yang kedua ini adalah leukosit, nama lainnya sel darah putih yang fungsinya untuk pertahanan tubuh atau imunitas, ya. Jadi di masa wabah COVID ini sering kita mendengar tingkatkan imunitas. Itu maksudnya meningkatkan sel darah putih yang berperan untuk pertahanan tubuh. Jenis sel darah putih ini ada dua, dibagi secara umum ada granulosit dan agranulosit. Yang granulosit ini sel darah putih yang memiliki granula. Granula itu semacam kantong-kantong. Sedangkan agranulosit ini sel darah putih yang tidak memiliki granula atau kantong-kantong di dalam selnya seperti ini. Kalau yang granulosit nama lengkapnya polimorfonuklear granulosit, atau sel leukosit yang memiliki polimorfonuklear, memiliki banyak inti dan memiliki granula. Ini ada dibagi menjadi 3, ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Neutrofil gambarnya seperti ini. Ini adalah intinya seperti ini. Ini ciri khas dari neutrofil. Jadi kalau diamati di bawah mikroskop kemudian menemukan bentuk yang seperti ini berarti leukosit yang jenisnya neutrofil. Kemudian yang eosinofil bentuknya seperti kacamata besar seperti ini untuk intinya. Sedangkan yang basofil ini bentuk intinya seperti ini headset rekaman yang cukup besar seperti ini. Ada 2 dan warnanya basofil ini biru. Sedangkan yang kelompok kedua mononuklear agranulosit ini berarti sel leukosit yang memiliki 1 inti dan tidak memiliki granula, terdiri atas 2 bagian. Ada monosit
dan dua jenis maksud saya, ada jenis monosit dan ada limfosit. Monosit seperti ini bentuknya, ya seperti kacang mente, sedangkan limfosit ini intinya mendominasi sitoplasmanya seperti ini. Kemudian yang paling banyak beredar atau persentase yang lebih banyak itu yang neutrofil, 60% sampai 70%. Ini diferensial WBC. WBC itu white blood cell atau sel darah putih. Ini adalah blood cell production atau diagram skematik produksi sel-sel darah. Terus ada tanda kurungnya hemopoiesis. Hemopoiesis ini maksudnya adalah proses pembentukan sel-sel darah. Itu hemopoiesis, proses pembentukan sel-sel darah. Keterangannya di sini, all the blood cell types ultimately originate from the same undifferentiated pluripotent stem cell in the red bone marrow. Jadi semua sel-sel darah apapun jenisnya, dia berasal dari stem cell, atau stem cell itu semacam sel yang belum terdiferensiasi yang berada di sumsum tulang. In the bone marrow, ini sumsum tulang ya. Gambar skematiknya seperti ini. Ini adalah undifferentiated pluripotent stem cell. Ini sel-sel yang belum terdiferensiasi, belum mengalami perubahan fungsi apapun yang ada di sumsum tulang. Kemudian nanti sesuai dengan stimulus yang datang, stem cell ini dia akan berubah menjadi sel-sel darah, bisa menjadi sel darah eritrosit yang ini, kemudian bisa menjadi leukosit yang ini, granulosit, terus bisa juga menjadi keping darah atau platelet. Itu gambaran umum proses pembentukan sel-sel darah di sumsum tulang. Jadi semua jenis sel darah itu berasal dari sumsum tulang. Gambar ini menjelaskan bagaimana fungsi dari leukosit dalam pertahanan tubuh. Nanti pembahasan tentang pertahanan tubuh itu ada pokok bahasannya, namanya di sistem imun. Itu mempelajari bagaimana imunitas di dalam tubuh makhluk hidup. Ini contohnya saja. Ini ada kulit hewan, termasuk manusia juga. Ketika dia tertusuk oleh benda tajam, kemudian ikut bakteri masuk. Ini contohnya ada bakteri yang masuk. Kemudian nanti ini sel darah putih yang jenisnya makrofag, dia akan memakan bakteri tersebut. Dimakan, terus nanti dia akan mengeluarkan hormon yang namanya sitokin dan kemotaksin. Hormon ini nanti akan plus histamin juga, dia akan memicu ini yang pertama sitokin dan kemotaksin. Ini nanti akan memicu sel mas namanya untuk mengeluarkan histamin. Nah, histamin dan sitokin ini nanti dia berperan untuk melebarkan pori-pori pada pembuluh darah kapiler. Pori-pori pada pembuluh darah melebar, terus nanti ada neutrofil tadi jenis sel darah putih, dia akan melekat ke dinding pembuluh darah, kemudian dia keluar lewat pori-porinya. Begitu keluar, dia langsung menuju lokasi tempat infeksi bakteri terjadi. Ini gambarnya.
langsung ke sini dan langsung di fagositosis bakteri tersebut, sehingga bakteri bisa hilang dari dalam tubuh dan tidak terjadi infeksi yang berkelanjutan. Ya, seperti itulah mekanisme, salah satu contoh mekanisme ketika terjadi infeksi. Mekanisme untuk infeksi virus, termasuk virus corona, juga prinsipnya sama seperti ini. Begitu ada agen virus masuk, maka nanti dia akan berhadapan dengan sel-sel darah putih. Sel-sel darah putih yang berperan untuk menghancurkan virus tersebut. Namun mekanismenya bagaimana, masing-masing agen infeksi, termasuk masing-masing virus, dia memiliki mekanisme yang berbeda dalam dalam menyebabkan gangguan pada manusia. Begitu pula dengan mekanisme untuk menghancurkannya berbeda-beda masing-masing virus. Sel-sel darah yang ketiga ini adalah platelet atau trombosit. Trombosit ini fungsinya untuk pembekuan darah, atau nama lainnya keping darah. Mengapa dikatakan keping? Karena dia berasal dari fragmen itu pecahan-pecahan sel dari megakariosit bagian tepi. Gambarnya ya seperti ini. Ini megakariosit, ini satu sel. Dari satu sel ini berkembang jenis sel-sel darah yang lain seperti eritrosit, leukosit dan lain-lain. Nah, yang platelet atau keping darah, mengapa dikatakan keping? Karena dia berkembang dari tepi sini dan dari fragmen-fragmen atau potongan-potongan megakariosit ini. Makanya namanya keping darah. Dari sinilah asal-muasal kata keping darah. Nah, pada invertebrata, contohnya insekta dan krustase, dia tidak memiliki darah, namun diganti dengan cairan yang namanya hemolimfa. Hemolimfa dia fungsinya untuk pertahanan tubuh, metabolisme, dan mengendalikan pH. Hemolimfa ini warnanya tidak merah, tapi dia warnanya menyesuaikan dengan makanan dari hewan tersebut. Jadi kalau serangga sebagian besar dia mengkonsumsi daun-daun hijau, maka hemolimfanya akan berwarna hijau. Ini jenis-jenis sel yang ada di hemolimfa, sama dengan pada darah tadi. Ada sel darah putih, sel darah merah. Ini juga ada, namun namanya bukan sel darah putih, sel darah merah. Namun ada namanya sistosit, terus ada plasmatosit, terus ada adenositoid. Fungsinya adalah untuk pertahanan tubuh. Nah, ini saya tampilkan warna hemolimfa seperti ini. Ini warna hemolimfa pada krustase. Pada krustase. Nah, pokok pembahasan yang ketiga ini kita akan membahas tentang pembuluh darah. Pembuluh darah, pertama saya mulai dari jenisnya. Pertama ada namanya pembuluh darah aorta. Aorta ini yang keluar dari jantung, pembuluh darah yang paling besar. Yang ini gambarnya, aorta. Kemudian aorta, pembuluh darah yang selanjutnya adalah arteri. Arteri, aorta berlanjut menjadi arteri. Kemudian dari arteri dia berlanjut menjadi pembuluh darah yang lebih kecil, namanya arteriola. Contohnya yang arteriola, ya ini tidak dicantumkan, namun arteriola itu adalah pembuluh darah arteri yang lebih kecil, dari arteri. Nah, dari arteriola ini nanti dia membentuk kapiler-kapiler darah. Yang ini gambarnya kapiler-kapiler darah. Jadi
Kapiler darah itu adalah gabungan dari arteriola dan venula. Venula ini pembuluh darah yang lebih kecil dari vena. Oke. Kemudian venula, setelah venula ada pembuluh darah vena. Oke, pembuluh darah vena. Oke, sehingga kalau kita ringkas jenis-jenis pembuluh darahnya ada pembuluh darah aorta, pembuluh darah arteri, arteriola, pembuluh darah kapiler, terus pembuluh darah venula, dan pembuluh darah vena. Ya. Nah, ini gambar skematiknya, struktur dari pembuluh-pembuluh darah. Ini pembuluh darah arteri, ini pembuluh darah arteriola, ini pembuluh darah kapiler, dan ini pembuluh darah vena. Oke. Yang gambar ini, diagram ini adalah perbedaannya tingkat ketebalan dinding antara keempat pembuluh darah ini. Ini kalau dilihat pada large arteri yang ini sebagian besar atau ya semua dindingnya tebal. Ada endotelium, ini lapisan yang paling dalam, lapisan pembuluh darah yang paling dalam, sampai ke elastic fiber, ini juga serabut-serabut elastiknya tinggi. Terus otot polos, smooth muscle, ini juga sangat tinggi, dan serabut kolagennya juga tinggi. Mengapa dia berbeda dengan yang arteriola seperti ini? Elastic fibernya tidak ada, kemudian endoteliumnya lebih sedikit, smooth muscle-nya juga lebih sedikit, kolagen fiber juga lebih sedikit. Berbeda dengan eritrosit. Begitu pula dengan kapiler. Pembuluh kapiler hanya memiliki endotelium, membran dalam saja. Kemudian membran-membran yang lain dia tidak punya, artinya lebih tipis yang kapiler. Kalau vena lengkap, empat membran, 4 lapisan ada, dari endotelium, elastic fiber, smooth muscle, dan kolagen ada, namun jumlahnya tidak sebanyak di arteri. Apa tujuannya struktur seperti ini? Tujuannya adalah arteri dia harus memiliki dinding yang lebih tebal, karena dia langsung berhadapan dengan denyutan yang keluar dari jantung. Oke. Tadi kalau dilihat dari sini kan, ini jantung memompa dari sini, kemudian hasil pompanya itu saluran yang pertama yang berhubungan dengan pompa tentu harus lebih tebal supaya dinding-dindingnya tidak pecah ketika terjadi pemompaan. Ya, berbeda dengan kapiler. Kapiler dindingnya tidak tebal karena dia jauh dari sumber pompa, dalam hal ini jantung, dan kapiler ini fungsinya adalah pembuluh darah yang dari sinilah oksigen, karbon dioksida bertukar atau nutrien-nutrien yang lain bertukar. Sehingga untuk memudahkan pertukaran, kapiler ini harus memiliki dinding yang tipis, tidak boleh tebal. Oke. Nah, ini yang unik di sini, pada pembuluh darah vena dia memiliki katup, ini katup atau venous valve. Tujuan dari katup ini adalah supaya tidak terjadi aliran balik dari darah. Oke, seperti kita ketahui vena ini dia membawa kalau vena ini dia membawa darah kotor yang kaya dengan karbon dioksida dan jauh sekali dari pompa jantung, sehingga kalau tidak ada katup nanti alirannya bisa balik ke belakang. Katup ini yang menjaga sehingga alirannya tetap ke depan. Ini yang sudah kita bahas tadi.
Sekarang di pokok bahasan yang terakhir yaitu tentang jantung. Di MI, MTS dan MA ini pokok bahasan jantung kadang membingungkan siswa karena bagian-bagiannya yang rumit serta alirannya. Untuk menyederhanakannya, saya mencoba dari bagian-bagian jantung. Ada 4 seperti yang sudah diketahui, ada atrium, ada ventricle. Atrium ini nama lainnya adalah kan ada serambi ya. Seperti ini. Coba kita lihat ke gambar ya. Sorry. Gambar yang mungkin ada di sini. Ya, gambar yang ini. Nah, yang ini jantung. Kemudian ada atrium. Atrium itu ada 2, atrium kanan dan kiri. Ini atrium dexter itu kanan, sinister kiri. Fungsinya adalah menerima darah dari luar jantung. Yang ini nama lainnya adalah bilik ya. Bilik kanan dan bilik kiri. Kemudian ada ventricle dexter dan sinister. Fungsinya tempat menyimpan darah untuk dipompa. Ini ventricle dexter. Yang ini dexter, ini sinister. Ini atrium dexter, ini atrium sinister. Terus pembuluh darah vena, arteri. Pembuluh darah vena ini pembuluh darah yang membawa darah masuk ke jantung. Sedangkan pembuluh darah arteri yang membawa darah keluar dari jantung. Ini menjelaskan tentang aliran sirkulasi pada mamalia, contohnya manusia. Ada 2 aliran sirkulasi. Yang pertama sirkulasi pulmonary circulation dan systemic circulation atau sirkulasi sistemik. Atau bahasa yang paling dikenal itu adalah pembuluh darah kecil dan sirkulasi darah kecil dan sirkulasi darah besar. Yang ini yang pulmonary circulation ini sirkulasi darah kecil. Ini sistemik, ini sirkulasi darah besar. Apa bedanya? Bedanya adalah mekanisme, terletak pada mekanismenya. Pada pulmonary circulation atau sirkulasi pulmonari, darah beredar dari atrium dexter ke ventricle dexter. Kemudian dia menuju ke paru-paru. Di paru-paru dia akan yang ini paru-paru. Dia menuju ke paru-paru. Terus darah yang kaya karbon dioksida akan bertukar. Karbon dioksidanya dibuang keluar, sedangkan oksigennya akan diambil oleh darah. Kemudian oksigen tersebut dimasukkan kembali ke jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh. Ini pulmonary circulation atau sirkulasi pulmonari atau sirkulasi darah kecil. Kemudian yang sistemiknya bagaimana? Sistemiknya lanjutan dari pulmonari tadi. Ketika oksigennya dibawa kembali ke jantung, dia akan masuk ke ventricle sinister. Yang ini ke ventricle sinister, terus menuju ke atrium sinister. Dari atrium sinister ini kemudian dipompa ke seluruh tubuh.
dari tubuh, kemudian oksigen dipakai untuk metabolisme, hasilnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida kemudian diangkut kembali ke jantung. Oke, dari jantung nanti dibawa lagi ke paru-paru. Nah, sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh terus kembali lagi ke jantung itu namanya systemic circulation. Sedangkan sirkulasi yang dari jantung menuju paru-paru terus kembali ke jantung itu pulmonary circulation. Ini otot-otot pada jantung. Oke, mungkin ada gambarnya ya. Oke. Sebentar, yang penting di sini adalah di bagian ini ya, di sincitium. Sincitium ini serabut otot yang bercabang. Oke, otot jantung dia memiliki percabangan yang namanya sincitium. Dari sincitium inilah nanti terjadi mengalir kontraksi secara beraturan sehingga memunculkan atau menghasilkan denyutan jantung. Oke. Nah, denyutan jantung ketika dia berkontraksi itu namanya tekanan sistolik. Namun ketika jantung berelaksasi namanya tekanan diastolik. Ya, tekanan sistolik kalau kita pegang denyut nadi kita akan bisa merasakan tekanan sistoliknya ketika suaranya deg. Terus lama kelamaan dia akan hilang. Oke. Pada saat dia hilang itu namanya tekanan diastolik. Bisa dirasakan di pelipis, di pergelangan tangan. Oke. Ketika dia bersuara atau berdenyut itu tekanan sistolik. Ketika hilang denyutannya itu tekanan diastolik. Oke, ini gambar sincitiumnya. Bagian selanjutnya dari jantung adalah katup atau valvula. Katup pada jantung ini ada ada jenis-jenisnya. Yang pertama katup valvula atrioventrikular. Kalau atrioventrikular berarti dia terletak di antara atrium dan ventricle. Oke. Katup valvula atrioventrikular, katup yang terletak antara atrium dan ventricle. Ada dua jenisnya, ada valvula tricuspidalis atau katup tricuspidalis terletak antara atrium dextrum dan ventricle dexter. Terletak antara atrium kanan dan ventricle kanan. Sedangkan valvula bicuspidalis ini terletak antara atrium sinistrum dan ventricle sinister, atrium kiri dan ventricle kiri. Oke. Katup itu apa fungsinya? Fungsinya untuk mencegah aliran balik, sama seperti pada pembuluh darah vena. Oke. Terus valvula selanjutnya valvula semilunaris. Valvula katup ini terletak antara atriopulmonalis dan aorta. Jadi terletak di antara pada bagian basal. Ada gambarnya mungkin di sini. Nah, ini gambarnya. Oke. Yang ini adalah right ventricle kanan. Sedangkan yang ini left ventricle kiri. Ini left atrium kiri. Ini right atrium atau atrium kanan. Nah, terus ini ada katup-katupnya. Katup tricuspidalis. Tri itu 3, 1, 2, 3. Oke, 3 katupnya. Sedangkan ini katup bicuspidalis. Ada 2 katupnya, 1, 2. Oke. Nah, yang valvula semilunaris itu yang ini. Nih. Yang ini. Pulmonary valve. Ini valvula semilunaris. Ya, sedangkan aortanya yang ini, aortanya. Nah,
Oke, itu katup pada jantung. Skematiknya yang ini ya. Ini yang tricuspidalis, ini bicuspidalis, sedangkan ini yang semilunaris. Oke. Oke, jadi nanti kita lihat ini darah ini pembuluh vena, darah akan masuk ke atrium kiri. Oke. Atrium kiri, terus melalui katup ini darah beredar ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan ini nanti dia akan menuju ke paru-paru pulmo. Dia ada dua, ini ada paru-paru kanan dan ke sini paru-paru kiri. Kemudian di paru-paru nanti dia bertukar, darah yang kaya oksigen akan dikembalikan ke jantung, masuk dia ke atrium kiri, left atrium, kemudian masuk melalui katup bicuspidalis ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri ini kemudian dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Terus dari aorta ini nanti menyambung ke arteri, arteriola, terus ke kapiler. Kapiler bertukar oksigen dan karbon dioksida. Terus dari kapiler menuju ke venula. Dari venula ke vena. Vena masuk lagi ke jantung. Seperti itu seterusnya, bersirkulasi. Okay. Nah, ini comparison of circulatory circuit in vertebrate, perbedaan sistem sirkulasi pada vertebrata. Ini pada fish, ini amphibi and most reptiles, amphibi dan sebagian besar reptil. Ini some reptiles, birds and mammal. Bedanya pertama di ikan itu dia hanya memiliki dua ruang jantung, atrium dan ventrikel saja. Makanya aliran darahnya seperti ini. Oke, darah dari ventrikel menuju ke kapiler yang ada di insang, nanti terjadi pertukaran di situ di insang. Kemudian yang kaya oksigen dibawa oleh aorta, dibawa ke seluruh tubuh di sini. Seluruh tubuh bertukar oksigen dan karbon dioksidanya. Karbon dioksida dibawa lagi ke jantung, ke atrium. Dari atrium ke ventrikel. Ventrikel menuju ke insang. Begitu seterusnya. Oke, hanya dua ruangan jantungnya. Beda dengan amfibi dan reptil. Kalau amfibi dia memiliki 3 ruang jantung, atrium kanan, atrium kiri, dan 1 ventrikel. Mekanismenya darah yang kaya karbon dioksida, yang ini systemic circuit ini, darah yang kaya karbon dioksida dibawa oleh vena, masuk dia ke atrium kanan, dari atrium kanan ke ventrikel. Nah, dari ventrikel ini nanti dibawa dia ke paru-paru. Di paru-paru bertukar sehingga karbon dioksidanya dilepas, oksigennya diambil, dan ini kan warnanya merah. Ini artinya kaya dengan oksigen. Oksigennya dibawa ke atrium kiri, dari atrium kiri ke ventrikel. Ventrikel nanti memompa ke seluruh tubuh. Oke. Kalau pada burung dan mamalia dan beberapa reptil itu jantungnya sudah 4 ruang. Ada atrium kanan, ada atrium kiri, kemudian ada ventrikel kanan dan ada ventrikel kiri. Skematiknya darah yang kaya karbon dioksida dibawa masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan menuju paru-paru, terjadi pertukaran. Terus darah yang kaya oksigen dibawa masuk ke atrium kiri, terus masuk lagi ke ventrikel kiri.
dari ventrikel kiri kemudian nanti disebarkan ke seluruh tubuh. Oke, oksigen kemudian digunakan oleh sel-sel tubuh untuk metabolismenya. Kemudian hasilnya sisanya adalah karbon dioksida dikembalikan lagi ke jantung. Nah, dari jantung menuju ke paru-paru bertukar, kemudian kembali ke jantung, terus ke seluruh tubuh, begitu seterusnya. Oke. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung di grup WA atau Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.